الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعمره في الدارين آمين. ليلة سعيدة كيف حالكم؟ alhamdulillah ahsantum. Hayya bina fi hadhihi lailatil mubarakah nata'allam al-hadis min kitab Mukhtasar al-Hadis wa naqtu fi safhat isnaini wa thamanun wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawiju abna'akum wa banatikum. Sebelumnya wa bi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zur abad tazdad hubban rawahu Tabrani. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zur abad berkunjunglah kau abad secara jarang secara jarang-jarang tazdad hubban tazdad akan menambah hubban cinta kasih. Hadis ini singkat tapi bermakna. Berkunjunglah kamu ke saudaramu, ke famili, ke teman, dan seterusnya. Jangan sering-sering, tapi jangan. Tazdad hubban akan menambah kasih sayang. Kalau berkunjung ke rumah saudara, ke rumah famili sering, anggaplah tiap hari yang dikunjungi lama-lama bosan, tumbuh. Artinya tumbuh kasih sayangnya kurang. Tapi kalau jarang-jarang, umpamanya pas Lebaran, Idul Fitri, Lebaran, Idul Adha, kita berkunjung ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumah sepupu, ke rumah saudara. Ini ketika berkunjung jadi senang, gembira. Lama gak ketemu. Inilah yang menambah kasih sayang. Inilah yang menambah cinta kasih di antara kita sesama saudara dalam keluarga besar. Paham itu? Maka ziarah atau berkunjung, menengok saudara, menjenguk, ini penting. Karena ini juga bernilai ibadah, namanya ibadah silaturahim. Mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan pahala silaturahim ini bisa menambah umur, menambah rezeki.
Man ahabba ayunsa lahu fi atharihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Dalam hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, maka hendaklah ia bersilaturahim. Nah, anak-anakku semuanya, santri putra santri putri, ketika nanti liburan, sempatkan untuk silaturahim ke keluarga besar, ke pamannya, ke bibinya, ke kakeknya, ke neneknya. Betul? Silaturahim ini memperkuat persaudaraan. Menyambung silaturahim ini juga bernilai ukhuwah Islami, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena kita semuanya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Kita semua bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian dengan salah satunya adalah silaturahim, mempererat tali persaudaraan. Jangan sebaliknya, tiur rahim, naudhu, memutuskan tali persaudaraan. Jangan, bahaya, bahaya. Tadinya kita bersaudara kok putus, bukan menambah persaudaraan, malah mengurangi persaudaraan. Ini dosa. Memutuskan tali persaudaraan itu hukumnya dosa. Rasulullah memerintahkan kita untuk silaturahim, untuk menyambung persaudaraan. Maka disunnahkan, sangat dianjurkan untuk berkunjung, menjenguk saudara, bersilaturahim. Makanya sesama manusia dinamakan silat, pakai short, silatun. Itu silat, tidak silat. Silatun artinya hubungan silaturahim sesama manusia dengan saudara. Silatun pakai short, silat. Kalau kepada Rasulullah menjadi sholawat. Kalau kepada Allah jadinya sholat. Hubungan kita dengan Allah maka dengan dilaksanakan sholat. Hubungan kita kepada Rasulullah dengan sholat. Hubungan kita kepada sesama manusia dinamakan silat. Silatun pakai silat. Understand? Ini penting. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawiju abna'akum wa banatikum wa halluhunna ad-daba wal fidda wa ajidu lahunna al-kiswata wa asilu ilayhinna bin nahla liyurghaba fihinna, rawahul Hakim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawiju abna'akum wa banatikum, nikahkanlah oleh kalian abna'akum, anak-anak laki kalian, wa banatikum, dan anak-anak perempuan kalian. Artinya nikahkanlah kalau sudah waktunya abna'akum, anak-anak laki-laki, wa banatikum, dan anak-anak perempuan. Anak-anak laki-laki dari kalian, wa banatikum, anak-anak perempuan kalian, wa halluhunna adz-dzahaba wal fidda, dan berikanlah hunna kepada mereka anak perempuan. Hunna domir kembali kepada
banat, anak perempuan. Diberi apa? Az-zahab wal fiddah, perhiasan emas dan perak. Az-zahab, perhiasan emas, wal fiddah dan perak. Wajidu lahunna al-kiswata, dan berikanlah oleh kalian lahunna, kepada mereka, al-kiswata, pakaian yang layak untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Al-kiswata, pakaian. Wa'sinu ilaihinna bin nahlah, dan baguskanlah oleh kalian ilaihinna, kepada mereka, anak perempuan, ilaihinna ila banat, bin nahlati, dengan hadiah. Liyurghaba fihinna, agar mereka disukai. Liyurghaba fihinna, agar disukai fihinna, kepada mereka perempuan, agar disukai fihinna, kepada mereka perempuan, anak-anak perempuan. Fihinna fi banat. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan agar pada waktunya, suatu saat sudah dewasa, sudah lulus pondok, sudah lulus kuliah, waktunya menikah, orang tua harus menikahkan. Karena nikah ini sunnah para nabi, sunnah para rasul. Makanya Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang, membenci sunnahku, ajaranku, maka dia bukan golonganku. Maka waktunya menikah, jangan jomblo terus. Jangan jomblo. Tak boleh. Waktunya menikah, kalau sudah lulus pondok, lulus kuliah, menikahlah. Paham itu? Apalagi perempuan, jangan ditunda-tunda. Ada yang melamar, terima, asalkan dia orang baik, dari keluarga yang baik, insya Allah menjadi suami yang baik, suami yang soleh. Dari sekarang berdoa, yang lagi berdoa, ya Allah, nanti ketika saya dewasa, berikanlah saya jodoh istri yang solehah, yang cantik rupanya, wajahnya, dan cantik hatinya. Atau wajah itu cantik, hatinya elek, naudzubillah, jahat, terang, judes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang perempuan sama, berdoa, ya Allah, berikanlah saya suatu saat nanti sudah dewasa jodoh laki-laki yang soleh, yang ganteng, yang tanggung jawab, ganteng wajahnya, ganteng hatinya. Berdoa, jangan sampai jomblo. Makanya istilah kemarin diplesetkan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kok kamu masih sedih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan jomblo terus. Sudah selesai kuliah, menikah. Bismillah, menikah. Karena Rasulullah juga para nabi menikah. Memang ada nabi yang tidak menikah. Siapa?
Siapa Nabi yang tidak menikah? Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak menikah. Nabi-nabi yang lain menikah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, semuanya menikah. Nabi Musa, Nabi Nuh. Nabi Isa tidak menikah. Jomblo. Makanya umur 30 tahun dalam riwayat ada yang menyatakan umur 33 tahun dikejar-kejar orang Yahudi, hendak disalib, diselamatkan Allah, kemudian diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allah, maka diangkat Nabi Isa itu ke langit, diselamatkan. Umur 30 belum menikah. Maka kalau nggak menikah berarti mengikut kepada Nabi Isa. Ingin ikut Nabi Muhammad apa Nabi Isa? Ikutlah Nabi Muhammad. Wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Ikut Rasulullah salah satunya adalah menikah supaya punya keturunan. Mendoakan kita. Kalau kita sudah tua, siapa yang mendoakan? Ya tentu anak. Gak mungkin orang lain, betul? Anak yang mendoakan orang tua, yang menjadi awwaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Sama saya dulu santri, seperti kalian dia santri pondok, belum terpikir menikah, tapi ketika sudah SMA, sudah aliyah, baru berdoa supaya dapat jodoh yang soleha, yang cantik wajahnya, cantik hati. Doa mulai sekarang. Cuman jangan minta kawin sekarang. Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka anak perempuan kalau ingin disenangi, disukai, berikanlah perhiasan emas dan perak. Dikasih gelang emas, cincin emas, betul? Dikasih kalung emas. Ini sunnahnya perempuan, karena perempuan itu juga perhiasan dunia, salah satunya juga zinatul hayatid dunia, al-mar'atus solehah, perempuan yang solehah, diberi pakaian yang baik, yang bagus, diberikan hadiah yang bagus. Wa ahsinu ilaihinna bin nahlah, dikasih hadiah sendal yang bagus, sepatu yang bagus, pakaian yang bagus, betul? Anak perempuan, laki-laki sembarang kasih baju hem atau kaos sudah cukup, betul? Modelnya nggak aneh-aneh. Kalau laki-laki baju kaos atau baju hem atau baju takwa, betul? Perempuan modelnya banyak, model pakaiannya banyak. Udah hafal saya namanya, saking banyaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini penting. Maka waktunya menikah, sebelum menikah berdoa. Jangan mengharap sekarang ini menikah. Tidak boleh. Tapi saya punya cinta, Ustaz. Cinta itu anugerah. Maka berbahagialah. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah.
cepat, disimpan di peti tertutup, ungkapkan nanti ketika sudah dewasa, sudah lulus kuliah, ungkapkan, dek, aku biar pondok seneng nang awakmu. Sekarang jangan. Memang ada rasa cinta, itu namanya manusiawi. Tapi jangan diungkapkan sekarang, belum waktunya. Nggak boleh pacaran, betul? Berdosa. Tapi Ustaz, saya pacarannya Islami. Kayak apa pacaran Islami? BA atau temenan tak? Lama-lama BA-an, lama-lama ketemuan. Tidak ada pacaran Islami. Yang ada pacaran syaitan, selalu didampingi oleh syaitan. Understand? Karena manusia ini dianugerahi Allah punya nafsu, beda dengan malaikat. Malaikat tidak punya nafsu, makanya malaikat gak kawin, betul? Gak ada malaikat nikah, gak ada, betul? Gak ada, karena gak punya nafsu. Manusia punya akal, juga punya nafsu. Maka ini yang menjadi manusia mulia, yang bisa mengendalikan nafsu. Makanya disuruh sholat, disuruh puasa Ramadan, betul? Untuk mengendalikan hawa nafsu. Understand? Yes. Jadi penting. Kalau belum waktunya untuk mengendalikan hawa nafsu, puasa. Cara mengendalikan hawa nafsu. Nah, kita lanjutkan. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, rawahul Hakim. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu al-Qur'an, hiasilah oleh kalian al-Qur'ana, Al-Quran, bi aswatikum, dengan suara kalian. Artinya Al-Quran itu dihiasi, dibaguskan dengan suara kita. Bi aswatikum, dengan suara kalian. Jangan baca Al-Quran tidak pakai suara-suara yang merdu. Suara saya pas-pasan, Ustaz. Ngono sampai tadarusan gak usah nyekel mic. Gak usah megang mic. Kalau tadarusan Al-Quran yang suaranya bagus, yang pegang mic. Karena sunnah Rasul, kalau membaca Al-Quran suaranya harus bagus. Minimal tajwidnya pas, bagus, sesuai ilmu tajwid. Makharijul hurufnya juga pas, betul? Maka wajib belajar tajwid. Wajib, supaya apa? Ngerti, tahu, paham cara membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan fasih. Understand? Karena Al-Quran ini setiap hurufnya berpahala, beda dengan buku, dengan hadis saja beda. Al-Quran ini setiap hurufnya berpahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahul al-hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Rasulullah, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, falahu bihil hasanah,
maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebajikan satu itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf walakin al alif harf wal lam harf wal mim harf. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya berpahala 10 kali lipat. Alif lam mim sudah 3 huruf, berarti 30 pahala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka bacalah Al-Qur'an, setiap hurufnya berpahala. Kenapa? Karena Al-Qur'an kalamullah, firman Allah. Maka di hadis yang lain, hiasilah rumahmu dengan bacaan Zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an. Dan Al-Qur'an bisa memberi syafaat. Betul? Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Quran itu nanti datang di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Syafi'an di ashabi. Ini penting. Kalau kita di dunia sering baca Al-Quran, insya Allah mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Nanti syafaat itu ada 2, syafaat dari Nabi Muhammad dan syafaat Al-Quran. Bahkan ada hadis yang menyatakan siapa yang hafal surat Al-Mulk, ya syaratnya dibaca. Apa terus gak diwocok-wocok, foto aja. Maka tak kalah wafat dihindari dari azab kubur, siksa kubur. Dia Al-Quran itu surat Al-Mulk, Tabarak itu, surat Tabarak itu memberikan syafaat kepada orang yang suka membaca surat Al-Mulk. Apa mana hafal Al-Mulk toh dijauhkan dari siksa kubur, karena Al-Quran surat Al-Mulk itu nanti menjelma menjadi orang yang ganteng, gagah, perkasa, yang menghalangi malaikat mungkar nakir ketika mau memberikan siksa kubur, dihalangi sehingga tidak jadi disiksa. Kenapa? Hafal surat Al-Mulk. Tabarakalladzii biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini penting, bacalah Al-Quran. Riwayat hadis Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran." Paling utamanya, paling afdalnya ibadahnya umatku adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau kau ingin ucapanmu didengar Allah, maka bacalah doa. Betul? Kalau kau ingin mendengar firman Allah, bacalah Al-Quran. Maka setelah baca Al-Quran disunahkan doa. Ucapan kita didengar Allah ketika baca Al-Quran, firman Allah kita dengar. Seakan-akan kita mendengar firman Allah. Karena apa? Baca Al-Quran. Seakan-akan kita dialog dengan Allah. Kenapa? Baca Al-Quran. Paham itu?
baca Al-Quran. Apalagi menghafal, tambah luar biasa. Ada yang sudah hafal 3 juz? Siapa yang sudah hafal 3 juz? Alhamdulillah. Minimal juz amal. Betul? Minimal juz amal. Saya hafal juz 30. Suatu saat harus hafal 30 juz, bukan juz 30 toh, tapi 30 juz. Liburan gunakan waktu untuk baca Al-Quran. Jangan bean toh, HP-an terus. Bacaan hiasilah rumahmu dengan baca. Bahkan hadis yang lain, siapa yang rumahnya sering dibaca Al-Quran, maka terlihat di langit oleh malaikat rumah itu terang, benderang laksana bintang-bintang di malam hari. Kalau ingin rumahnya kelihatan terang di hadapan malaikat di langit, bacakanlah rumah itu Al-Quran, laksana bintang-bintang di malam hari. Leo malaikat tahu diwaca Al-Quran, mau coba terserah. Surat Al-Mulk ya, surat Yasin ya, boleh. Surat Al-Waqiah boleh. Surat apa saja. Surat Al-Kahfi di hari Jumat bagus, betul? Karena ada hadis sahih, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, baik itu malam Jumat apa hari Jumatnya, maka akan diberikan cahaya oleh Allah dari Jumat ini sampai Jumat depan. Diberikan nur cahaya dari Allah. Taufik hidayah akan mudah masuk tatkala sudah disinari nurullah, cahaya Allah, dengan baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran itu banyak faedah, banyak manfaat, banyak khasiatnya. Pindah rumah disunahkan baca surat apa? Al-Baqarah. Kamu punya rumah suatu saat sama istrinya, yang perempuan punya rumah dengan suaminya. Amin Allahumma amin. Pertama kali tinggal menempati rumah itu, bacalah surat Al-Baqarah, akan terhindar dari mara bahaya, terhindar dari godaan syaitan, terhindar dari kejelekan. Surat Al-Baqarah. Pak itu maka bacanya bacaan setiap hurufnya berpahala. Nah, kita lanjutkan. Zayyinu a'yadakum bil takbir wa tahlil wa tahmid wa taqdis. Rawahu Tabrani. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum, hiasilah oleh kalian a'yadakum, hari raya kalian, bil takbir, dengan takbir, yaitu Allahu Akbar, takbir. Wa tahlil, dan dengan tahlil. Apa itu? La ilaha illallah, tahlil. Wa tahmid, dan tahmid, pujian, yaitu apa? Alhamdulillah, itu tahmid. Wa taqdis, dan penyucian, pensucian kepada Allah, yaitu apa? Ucapan subhanallah, maha suci Allah. Saya ulangi, hiasilah oleh kalian a'yadakum, hari raya kalian, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha,
Bitakbiri dengan takbir Allahu Akbar, wa tahlili dengan tahlil la ilaha illallah, wa tahmidi dengan tahmid alhamdulillah, wa taqdisi dengan pensucian yaitu subhanallah. Maka disatukan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, disatukan oleh ulama. Tapi ketika hari raya ya takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebentar lagi puasa Ramadan. Nanti semester 2 bukan sekarang. Semester 2. Maka takbir sangat-sangat dianjurkan ketika malam Idul Fitri dan malam Idul Adha dan ayam tasyrik. Ayam tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah takbiran 3 hari. Itu sunnah Rasul takbiran. Maka hari-hari raya kita dikumandangkan lafaz-lafaz tahmid, takbir, lafaz-lafaz yang mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, karena Allah lah yang maha besar, maka kita besarkan nama Allah. Karena Allah lah yang terpuji, maka kita memuji Allah. Kita sucikan Allah, karena Allah lah yang maha suci. Maka dengan zikir boleh dibuat zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pahala. Kenapa? Karena isinya mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah. La ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Pahala semua. Kalau dinyanyikan boleh, boleh. Bosan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ngantuk dinyanyikan supaya tak ngantuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh, ulama membolehkan. Daripada nyanyi sih, kalau manfaatnya, mendingan zikir dilakukan. Tidak apa-apa. Tidak ada yang melarang ulama. Ulama ahlus sunnah wal kita doa pun Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bil husna bi hurmatihim, dinyanyikan pun Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bil husna bi hurmatihim wa habibna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun sampai doa sabu jagat juga boleh. Betul? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
zikir dilakukan, tidak apa-apa. Boleh. Sholawat boleh. Yang penting bukan lagu-lagu yang murahan, bukan. Yang biasanya dinyanyikan bersama-sama boleh, asalkan itu tidak melanggar aturan, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, boleh. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, apa saja yang dipandang oleh mayoritas umat Islam, ma ra'ahul muslimuna hasanan sebagai sesuatu yang baik, fahuwa indallahi hasanun, maka dia di sisi Allah juga baik. Selama dipandang oleh mayoritas umat Islam itu baik, apalagi ulamanya mayoritas mengatakan boleh, maka di hadapan Allah juga boleh, dipandang baik di hadapan Allah juga baik. Fa huwa indallahi hasanah. Understand? Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan, kesehatan, lahir dan batin, dijauhkan kita dari musibah dan virus penyakit, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, ilmu yang luas, yang manfaat, hidup yang maslahat. Semoga kita dengan hamba-hamba Allah yang soleh, solehat, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmat, dan akhir hayat kita semuanya selamat dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kunnatin salihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qadi hajatina wa hajatikum wa hajatikunna min hawaijid dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u 'abduka bimazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Subhana nafsi salam 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuman wa tawaffarna min ba'dihi darban ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an maghfura wa tawaffarna min ba'dihi darban mashkura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa mubarakan ma la yunsa. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zayyinna bil 'ilmi wat taqwa ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.